International Monetary Fund atau IMF baru saja merilis laporan berisi perkembangan ekonomi dunia. Di tengah tantangan yang begitu besar, bagaimana prospek ekonomi global dan juga Indonesia versi IMF? Pagi ini kami sudah bergabung dengan Firman Mokhtar, Alternate Executive Director IMF langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Halo Pak Firman, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah. Oke, ini kita membahas kondisi yang semoga juga sehat ya Pak soal ekonomi dunia gitu. Karena IMF kan baru saja mempublikasikan World Economic Outlook. Nah sebenarnya kalau dari IMF Pak Firman, prospek negara maju dan juga berkembang ke depan tuh seperti apa sih Pak? Apakah memang semenyeramkan yang diberitakan? Baik, makasih Mbak Paskalis. Saya mau sharing sedikit apa yang sudah dilakukan IMF pada hari ini, bahwa jam 9 tadi, 9 pagi waktu Washington DC, IMF merilis publikasi tentang World Economic Outlook. Dari gambaran yang disampaikan, secara singkat dapat disampaikan bahwa kondisi ekonomi global secara umum relatif lebih menantang dibandingkan perkiraan awal. Hal ini pertama tentu diakibatkan dengan kondisi pandemi yang secara umum masih terus berlanjut, terutama di negara Tiongkok yang melakukan policy berlanjutnya zero COVID, yang sehingga mengakibatkan dampaknya terhadap perekonomian global. Yang kedua tentunya impact dari kondisi geopolitik yang masih tinggi, yang mengakibatkan kita paham berpengaruh terhadap kondisi harga komoditi, harga pangan, dan harga energi. Kondisi ini pada akhirnya berpengaruh terhadap kondisi inflasi secara global yang diperkirakan meningkat tahun 2022 ini. Tentu hal ini kemudian direspon dengan berbagai negara. Sebagaimana kita paham, negara maju melakukan tightening monetary policy-nya yang tentu akan berdampak kepada bagaimana kondisi financial ke depan yang diperkirakan akan mengalami pengetatan. Di tengah kondisi kemudian terjadi proses normalisasi kebijakan pasca kebijakan merespon COVID tahun 2020 dan 2021, maka IMF pada publikasi World Economic Outlook pada bulan Oktober ini memperkirakan ekonomi dunia pada tahun 2022 ini masih sekitar 3,2, relatif sama dibandingkan dengan perkiraan Juli yang lalu, yang namun demikian akan lebih lambat dibandingkan perkiraan kondisi tahun 2021 yang mencapai sekitar 6%. Yang menjadi perhatian adalah pada tahun 2023, di mana ekonomi dunia diperkirakan akan melambat dari 3,2 2022 ini menjadi 2,7 pada tahun 2023, yang mereka revise down dari kondisi sebelumnya 2,9%. Oke. Tentu hal ini menjadi perhatian dari IMF saat ini. Di 2023 lebih menantang, pertumbuhannya juga direvisi tadi jadi 2,7%. Saya coba soroti dua faktor tadi Pak Firman sudah katakan, ada normalisasi kebijakan, ada juga faktor geopolitik. Dua faktor itu seberapa besar dampaknya Pak Firman terhadap proses pemulihan ekonomi global saat ini? Jadi seperti saya sampaikan tadi, tentunya kondisi ini saling berinteraksi. Pada satu sisi terjadi pengetatan likuiditas, yang pada sisi lain terjadi proses konsolidasi terhadap perekonomian yang mengakibatkan ekonomi dunia menjadi turun. Yang juga berpengaruh adalah kenaikan commodity price, terutama dari sisi food dan energi, yang diperkirakan mengakibatkan inflasi meningkat dari tahun sebelumnya sekitar 4,7% menjadi 8,8% tahun 2022 ini, sebelum kembali melandai pada tahun 2023 seiring dengan berbagai respon kebijakan moneter yang mengalami pengetatan. Jadi kenaikan inflasi ini juga berpengaruh kepada daya beli yang mengakibatkan pada akhirnya ekonomi dunia di tahun 2023 akan melambat menjadi 2,7 tadi, Mbak Paskalis. Ada ancaman inflasi dan juga tentunya ada resiko soal gangguan pasokan dari dampak geopolitik tadi. Kira-kira Pak Firman, kebijakan apa sih yang penting dilakukan untuk memitigasi risiko ini? Jadi beberapa aspek yang disampaikan oleh IMF dalam laporannya, tentunya kondisi ini perlu direspon baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek tentunya perlunya adanya satu integrated policy. Dengan ketidakpastian yang masih begitu tinggi ini, maka perlu ada satu kebijakan yang tidak hanya bertumpu kepada
satu kebijakan saja. Perlu ada satu integrasi kebijakan, interaksi yang baik antara kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan makroprudensial dalam jangka pendek untuk memitigasi tekanan harga ini sambil untuk terus menopang pertumbuhan ekonomi. Tentunya dari sisi moneter adalah bagaimana melakukan kalibrasi kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas harga, sementara fiskal diharapkan tetap menopang pertumbuhan ekonomi dunia, terutama kepada targeted vulnerable group. Selanjutnya makroprudensial tetap konsisten menjaga stabilitas sistem keuangan sambil mencari ruang untuk terus menopang pertumbuhan ekonomi dunia. Yang menjadi juga perhatian adalah bagaimana penguatan dari structural reformasi struktural yang perlu tetap ditempuh terkait dengan bagaimana memandang upaya penguatan mengantisipasi climate change dan juga bagaimana mengantisipasi daripada proses digitalisasi yang semakin pesat. Dan yang terakhir, mengingat ini adanya ketidakpastian yang sifatnya global, maka IMF juga memandang perlunya kerjasama multilateral yang tidak bisa ditempuh oleh satu negara, tapi harus melakukan satu tindakan respon yang secara konservatif.